Apakah Anda pernah merasa semakin sulit untuk berdiri dari kursi menaiki tangga, atau bahkan sekadar membawa belanjaan dari pasar? Banyak orang mengira kondisi ini hanyalah bagian normal dari proses penuaan. Namun sebenarnya ada penyebab tersembunyi yang jauh lebih serius. Penyebab itu disebut sarkopenia, yaitu kondisi hilangnya massa dan kekuatan otot secara perlahan seiring bertambahnya usia. Bayangkan otot Anda seperti mesin yang setiap hari bekerja menopang tubuh. Saat mesin ini kehilangan suku cadang, tentu kekuatannya berkurang dan fungsinya tidak optimal. Begitu juga dengan otot manusia. Setelah usia 50 tahun, tubuh bisa kehilangan 3 hingga 8% massa otot setiap dekade, dan angka ini semakin besar setelah usia 65 tahun. Jika dibiarkan, sarkopenia bisa membuat seseorang kesulitan bergerak, rentan jatuh, hingga kehilangan kemandirian dalam hidup sehari-hari. Di Indonesia, masalah ini sangat nyata. Penelitian menunjukkan bahwa antara 17 hingga 44% lansia mengalami sarkopenia. Artinya hampir satu dari 3 orang tua di sekitar kita mungkin sedang menghadapi kondisi ini tanpa disadari. Tidak hanya membuat tubuh terasa lemah, sarkopenia juga dapat memengaruhi keseimbangan, memperlambat pemulihan dari penyakit, dan bahkan meningkatkan risiko patah tulang akibat jatuh. Namun ada kabar baik yang seringkali tidak diketahui. Sarkopenia bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan pola makan yang tepat, gaya hidup aktif, dan pilihan makanan sederhana yang mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia, otot kita masih bisa diperkuat kembali, bahkan setelah usia lanjut. Tidak perlu suplemen mahal atau program olahraga ekstrem yang berisiko bagi lansia. Di sepanjang pembahasan ini, kita akan menyingkap rahasia 6 jenis makanan lokal yang terbukti dapat membantu mencegah dan melawan sarkopenia. Makanan ini bukanlah sesuatu yang asing atau mahal, melainkan bahan yang mungkin sudah ada di dapur rumah Anda. Setiap makanan memiliki kandungan gizi unik yang bekerja sama membangun kembali otot, memberikan energi, dan menjaga kemandirian Anda di usia senja. Jadi jika Anda ingin tetap kuat, aktif, dan sehat di masa tua, terus ikuti pembahasan ini, karena solusi untuk menjaga otot Anda tidak berada di apotek, melainkan ada di meja makan Anda sendiri. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2030 diperkirakan ada lebih dari 30 juta orang lansia di tanah air. Pertumbuhan populasi lansia yang begitu cepat membuat kesehatan mereka menjadi isu penting, dan salah satu masalah besar yang sering terabaikan adalah sarkopenia. Penelitian dari Indonesia Longitudinal Aging Study menemukan bahwa sekitar 17,6% lansia yang tinggal di masyarakat umum mengalami sarkopenia. Angka ini bisa melonjak lebih tinggi di daerah perkotaan dengan gaya hidup kurang aktif. Sementara itu, sebuah studi di Surabaya mengungkapkan bahwa hampir 418% lansia menderita sarkopenia, dan sekitar 3,7% dari mereka juga menunjukkan tanda-tanda frailty atau kelemahan fisik yang serius. Bahkan riset lain mencatat bahwa 44% lansia di komunitas Indonesia memiliki sarkopenia, dengan kondisi paling parah banyak ditemukan pada perempuan. Data ini memberi gambaran bahwa hampir separuh orang tua di sekitar kita rentan terhadap kehilangan otot. Sarkopenia bukan hanya tentang tubuh yang lemah. Kondisi ini bisa menjadi awal dari rantai masalah lain, sering jatuh, patah tulang, sulit berjalan, dan akhirnya kehilangan kemandirian. Hal ini tentu berdampak besar, bukan hanya pada kesehatan lansia, tetapi juga pada keluarga yang merawat mereka. Namun kabar baiknya adalah masalah ini bisa dicegah dan diperbaiki. Tubuh manusia bahkan di usia lanjut masih memiliki kemampuan untuk membangun kembali otot asalkan diberi bahan bakar yang tepat. Rahasianya ada pada makanan sehari-hari. Tidak perlu pergi jauh atau mengeluarkan biaya besar, karena bahan-bahan untuk melawan sarkopenia justru bisa ditemukan di pasar tradisional atau bahkan sudah ada di dapur rumah Anda.
Dalam pembahasan berikutnya, kita akan mengungkap 6 makanan lokal yang murah mudah didapat dan terbukti mendukung kesehatan otot lansia. Dari tempe yang sudah menjadi kebanggaan Indonesia, hingga hati ayam yang sederhana, tetapi kaya nutrisi, semua memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan tubuh. Setiap makanan akan kita bahas dari sisi gizi, manfaat ilmiah, hingga cara mengolahnya menjadi hidangan lezat. Dengan memanfaatkan kekayaan bahan makanan Indonesia, kita dapat membuktikan bahwa pencegahan sarkopenia bukanlah hal yang sulit. Inilah janji solusi yang akan kita pelajari bersama. Makanan lokal sederhana bisa menjadi obat alami untuk menjaga otot dan kemandirian di usia tua. Sarkopenia adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya massa otot, kekuatan, dan fungsi tubuh yang biasanya muncul seiring dengan bertambahnya usia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sarx, yang berarti daging atau otot, dan penia, yang berarti kehilangan. Secara sederhana, sarkopenia dapat diartikan sebagai kehilangan otot yang berdampak pada kualitas hidup seseorang. Kondisi ini bukan hanya tentang otot yang mengecil atau tubuh yang tampak lebih kurus. Sarkopenia memengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Otot sejatinya adalah mesin tubuh yang memungkinkan kita berjalan, mengangkat barang, berdiri, bahkan bernapas dengan baik. Ketika otot melemah, maka fungsi tubuh secara keseluruhan ikut terganggu. Gejala awal sarkopenia seringkali tidak disadari karena berkembang secara perlahan. Banyak orang hanya merasakan tubuh mereka lebih cepat lelah ketika berjalan, kesulitan bangun dari kursi, atau tidak lagi mampu membawa barang seberat sebelumnya. Dalam jangka waktu tertentu, gejala ini semakin parah. Tubuh terasa semakin lemah, keseimbangan menurun, sehingga lebih mudah terjatuh, dan kecepatan bergerak pun semakin melambat. Lengan serta kaki tampak lebih kurus, meskipun berat badan tidak selalu berkurang. Bahkan beberapa orang mulai merasa lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, sarkopenia dapat berujung pada masalah yang jauh lebih serius. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan bahkan kematian pada lansia. Hal ini terjadi karena tubuh kehilangan fondasi utamanya untuk menopang gerakan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang dahulu mudah menyeberang jalan, tetapi kini membutuhkan waktu 2 kali lebih lama. Bayangkan pula bagaimana sulitnya seorang lansia yang hanya ingin bangun dari tempat tidur, namun merasa tidak memiliki tenaga. Meski demikian, penting dipahami bahwa sarkopenia bukanlah penyakit menular dan bukan pula takdir yang tidak bisa dicegah. Kondisi ini merupakan proses biologis yang dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, tingkat aktivitas fisik, serta kesehatan umum seseorang. Dengan pengetahuan yang tepat dan tindakan yang sesuai, proses kehilangan otot dapat diperlambat, bahkan sebagian bisa dipulihkan. Karena itu, mengenali definisi dan gejalanya sejak dini adalah langkah penting agar kita dapat lebih waspada dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menjaga kekuatan otot di usia berapapun. Sarkopenia tidak datang begitu saja. Ada sejumlah faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalaminya, terutama di Indonesia, yang memiliki keragaman gaya hidup, kebiasaan makan, serta tantangan kesehatan masyarakat. Salah satu faktor yang paling utama adalah proses penuaan itu sendiri. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami memproduksi lebih sedikit hormon pertumbuhan dan testosteron, 2 zat penting yang berperan dalam menjaga massa otot. Otot menjadi lebih lambat pulih setelah digunakan, dan kemampuan tubuh untuk menyerap protein pun berkurang. Namun penuaan hanyalah salah satu bagian dari cerita. Gaya hidup yang kurang aktif adalah penyebab lain yang sangat berpengaruh. Banyak orang lanjut usia di Indonesia yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk atau berbaring. Kebiasaan ini membuat otot jarang digunakan sehingga perlahan melemah. Seperti pisau yang jarang diasah akan menjadi tumpul otot yang jarang digerakkan pun kehilangan kekuatannya. Pola makan juga memainkan peran besar. Tidak sedikit lansia di Indonesia yang mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi tidak seimbang.
Beberapa terbiasa sarapan hanya dengan teh manis dan sepotong kue, atau makan siang dengan nasi putih berlebihan tanpa cukup lauk pauk berprotein. Kekurangan protein, vitamin D, kalsium, dan zat besi adalah kondisi yang umum terjadi, padahal semua zat ini sangat penting untuk kesehatan otot. Selain itu, masalah kesehatan tertentu juga dapat mempercepat terjadinya sarkopenia. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung cukup banyak ditemui di kalangan lansia Indonesia. Kondisi-kondisi ini membuat tubuh lebih mudah mengalami peradangan kronis yang secara perlahan melemahkan otot. Ditambah lagi penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat memengaruhi metabolisme protein dan memperburuk kondisi otot. Faktor sosial dan ekonomi pun tidak bisa diabaikan. Banyak lansia yang hidup dengan penghasilan terbatas sehingga sulit membeli makanan bergizi. Beberapa bahkan tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga, membuat mereka sering melewatkan waktu makan atau hanya mengonsumsi makanan instan yang praktis, tetapi miskin nutrisi. Semua faktor ini jika digabungkan akan mempercepat hilangnya massa otot dan menyebabkan sarkopenia lebih cepat terjadi. Karena itu memahami risiko yang ada di sekitar kita menjadi langkah penting. Dengan kesadaran ini, kita dapat lebih siap mencari solusi agar para lansia Indonesia tetap kuat, sehat, dan mandiri dalam menjalani hari-hari mereka. Banyak orang menganggap sarkopenia sebagai sesuatu yang pasti dialami setiap orang seiring dengan bertambahnya usia. Pandangan ini sering membuat para lansia menerima kondisi tubuh yang melemah begitu saja, seolah tidak ada jalan keluar selain menua dengan rasa lelah dan kehilangan kekuatan. Padahal kenyataannya, sarkopenia bukanlah sebuah vonis yang tidak dapat diubah. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan pulih bahkan pada usia lanjut sekalipun. Salah satu alasan utama mengapa sarkopenia bisa dicegah adalah karena otot bersifat plastis. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan rangsangan yang diterima. Ketika otot digunakan dan diberi asupan gizi yang tepat, sel-sel otot dapat tumbuh kembali dan memperbaiki diri. Proses ini disebut sintesis protein otot, dan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut tetap terjadi pada lansia, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan usia muda. Artinya dengan strategi yang benar, otot lansia masih bisa diperkuat dan dipertahankan. Nutrisi adalah kunci penting dalam pencegahan sarkopenia. Asupan protein yang cukup ditambah dengan vitamin dan mineral tertentu, seperti vitamin D, kalsium, magnesium, dan zat besi terbukti membantu menjaga massa otot. Lansia yang mengonsumsi makanan bergizi secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami kelemahan otot dibandingkan mereka yang kurang gizi. Dengan kata lain, apa yang kita masukkan ke dalam piring setiap hari memiliki pengaruh langsung terhadap kekuatan tubuh. Selain nutrisi, aktivitas fisik juga menjadi faktor besar. Latihan sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau latihan kekuatan dengan beban tubuh sendiri dapat merangsang otot agar tetap aktif. Ketika otot diberi tantangan, meskipun dalam bentuk gerakan kecil, dan rutin, tubuh akan memberi respon dengan mempertahankan massa otot lebih lama. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif mampu mengurangi risiko jatuh dan menjaga keseimbangan lebih baik. Yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat secara keseluruhan. Tidur yang cukup, mengelola stres, serta menjaga kesehatan dari penyakit kronis, semuanya berkontribusi pada pencegahan sarkopenia. Tubuh yang mendapat istirahat dan perawatan yang layak lebih mampu melakukan regenerasi otot. Dengan semua bukti ini, jelaslah bahwa sarkopenia bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Ia adalah kondisi yang bisa diperlambat, dikurangi, bahkan sebagian bisa diperbaiki. Kuncinya adalah kesadaran sejak dini, konsistensi dalam menjaga pola makan, serta kemauan untuk tetap aktif. Harapan tetap ada, dan setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat dapat membuat perbedaan besar dalam mempertahankan kekuatan otot hingga usia tua. Tempe dan tahu adalah dua makanan yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki cara khas dalam mengolahnya,
Mulai dari tempe goreng sederhana, tempe bacem manis gurih, hingga tahu isi yang digoreng garing. Di balik kesederhanaannya, kedua makanan ini menyimpan kekuatan besar untuk membantu melawan sarkopenia. Tempe dan tahu sama-sama berasal dari kedelai sumber protein nabati yang melimpah dan murah. Namun tempe memiliki keunggulan tambahan karena proses fermentasi yang membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Protein adalah bahan bakar utama untuk membangun dan memperbaiki otot. Lansia yang rutin mengonsumsi tempe atau tahu mendapat pasokan protein berkualitas tinggi yang dapat membantu memperlambat proses kehilangan massa otot. Tempe bahkan mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, menjadikannya salah satu sumber protein nabati lengkap. Fermentasi pada tempe juga menghasilkan probiotik alami yang mendukung kesehatan usus. Usus yang sehat memungkinkan tubuh menyerap protein, vitamin, dan mineral dengan lebih efisien, sehingga manfaatnya untuk otot menjadi lebih besar. Selain protein, tempe dan tahu juga kaya akan zat besi, kalsium, dan magnesium. Zat besi membantu mencegah anemia yang sering membuat tubuh lemas, kalsium memperkuat tulang agar tubuh tetap kokoh, dan magnesium mendukung kontraksi otot agar gerakan lebih stabil. Kombinasi ini menjadikan tempe dan tahu bukan hanya makanan sederhana, tetapi juga paket lengkap untuk menjaga kesehatan otot dan tulang lansia. Keunggulan lainnya adalah harganya yang sangat terjangkau. Hampir setiap pasar tradisional di Indonesia menjual tempe dan tahu dengan harga yang murah, sehingga tidak ada alasan untuk melewatkannya. Tempe bisa dijadikan lauk utama bersama nasi dan sayur tahu, bisa diolah menjadi sup hangat, atau ditumis bersama sayuran hijau. Bahkan dalam bentuk camilan, keduanya tetap bermanfaat. Kebiasaan mengonsumsi tempe dan tahu setiap hari tidak hanya menambah variasi makanan, tetapi juga menjadi investasi kesehatan otot jangka panjang. Dengan setiap potong tempe dan tahu, tubuh mendapatkan dukungan nutrisi yang diperlukan untuk melawan sarkopenia. Inilah salah satu contoh nyata bahwa makanan lokal yang sederhana dan murah bisa menjadi kunci untuk mempertahankan kekuatan tubuh hingga usia lanjut. Mengonsumsi tempe dan tahu untuk melawan sarkopenia tidaklah sulit. Justru karena kedua makanan ini sangat fleksibel, hampir semua orang dapat menikmatinya setiap hari. Untuk lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan, tempe bisa dikukus atau ditumis dengan sedikit minyak agar lebih ringan di perut. Tahu dapat diolah menjadi sup lembut yang hangat, sehingga mudah dikunyah dan dicerna. Bagi mereka yang masih aktif, tempe goreng atau tempe bacem bisa menjadi pilihan lezat yang tetap bergizi. Sementara tahu bisa dijadikan campuran dalam capcay atau ditumis bersama sayuran hijau, memberikan tambahan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Bahkan camilan sederhana berupa tempe kering atau orek tempe bisa menjadi sumber energi sehat di sela waktu makan. Kunci utamanya adalah konsistensi. Dengan memasukkan tempe atau tahu ke dalam menu harian, tubuh akan mendapatkan asupan protein yang stabil dan berkesinambungan. Inilah langkah kecil yang mudah dilakukan, tetapi memberikan dampak besar dalam menjaga kekuatan otot dan mencegah sarkopenia. Telur adalah salah satu makanan paling sederhana, namun luar biasa dalam mendukung kesehatan otot, terutama bagi lansia yang berisiko mengalami sarkopenia. Dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang melimpah di seluruh Indonesia, telur dapat menjadi solusi praktis untuk memastikan asupan protein harian tercukupi. Tidak heran jika banyak ahli gizi menyebut telur sebagai salah satu superfood alami yang sangat ramah bagi semua kalangan. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Protein ini kaya akan asam amino esensial, termasuk leusin, yaitu asam amino kunci yang berperan dalam merangsang sintesis protein otot. Leusin bekerja layaknya tombol on yang memberi sinyal kepada tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 65 tahun, kebutuhan leusin meningkat karena tubuh tidak lagi merespons protein seefektif saat muda. Oleh karena itu, mengonsumsi telur secara rutin
dapat membantu menutup celah kebutuhan nutrisi tersebut. Selain protein, telur juga kaya akan vitamin dan mineral penting. Kuning telur mengandung vitamin D yang berperan dalam menjaga kekuatan otot, sekaligus mendukung kesehatan tulang. Kandungan kolin di dalam telur membantu fungsi saraf dan otot bekerja lebih optimal. Sementara zat besi dan selenium yang ada di dalamnya berfungsi menjaga energi tubuh agar tidak mudah lelah. Semua nutrisi ini saling melengkapi, menjadikan telur bukan hanya sekadar sumber protein, tetapi juga makanan padat gizi yang sempurna untuk lansia. Keunggulan telur juga terletak pada cara pengolahannya yang sangat fleksibel. Telur bisa direbus, digoreng, dengan sedikit minyak diorak-arik, dijadikan omelet dengan tambahan sayuran, atau bahkan dimasukkan ke dalam sup. Bagi lansia yang memiliki masalah gigi atau sulit mengunyah, telur rebus yang dihaluskan bisa menjadi pilihan mudah untuk dikonsumsi. Sementara itu, bagi yang ingin variasi omelet dengan potongan bayam atau wortel, bisa memberikan tambahan vitamin serta serat. Dengan segala kelebihannya, telur bisa dijadikan menu sarapan, sehat lauk makan siang, atau camilan bergizi di sore hari. Mengonsumsi 2 butir telur per hari sudah cukup untuk memberikan kontribusi besar dalam menjaga kekuatan otot. Inilah alasan mengapa telur dapat disebut sebagai makanan sederhana yang memiliki kekuatan luar biasa dalam melawan sarkopenia. Bagi para lansia, mengonsumsi telur tidak harus rumit. Cara paling mudah adalah dengan merebusnya hingga matang sempurna, lalu memakannya bersama nasi hangat dan sayur bening. Telur rebus lembut dan mudah dicerna sehingga sangat cocok untuk mereka yang memiliki masalah pencernaan. Jika ingin variasi rasa, telur bisa dijadikan orak-arik dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, ditambah irisan bawang merah dan daun bawang agar lebih harum dan menggugah selera. Telur dadar yang dicampur sayuran seperti bayam atau wortel juga bisa menjadi pilihan lengkap gizi, karena tidak hanya memberikan protein, tetapi juga vitamin serta serat tambahan. Untuk camilan sehat di sore hari, telur rebus dapat dipotong kecil, lalu ditaburi sedikit lada atau diberi perasan jeruk nipis agar terasa lebih segar. Dengan cara pengolahan yang sederhana seperti ini, telur tetap enak disantap tanpa kehilangan nilai gizinya. Menjadikan telur bagian dari menu harian adalah langkah kecil yang mudah dilakukan, tetapi dampaknya besar. Dengan telur, lansia tidak hanya mendapatkan rasa kenyang, tetapi juga perlindungan alami terhadap hilangnya otot akibat sarkopenia. Ikan teri atau ikan kecil lokal adalah salah satu makanan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Hampir setiap rumah tangga pernah mengolahnya menjadi berbagai hidangan, mulai dari sambal teri pedas tumis, teri kacang, hingga taburan gurih di atas nasi hangat. Di balik ukurannya yang mungil, ikan teri menyimpan kekuatan nutrisi besar yang sangat penting bagi lansia untuk melawan sarkopenia. Ikan teri dikenal sebagai sumber protein hewani yang padat gizi. Dalam porsi kecil saja, ikan teri mampu memberikan asupan protein yang cukup untuk membantu perbaikan dan pertumbuhan otot. Protein inilah yang berfungsi menjaga kekuatan tubuh agar tetap mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mengangkat barang, atau sekadar berdiri dari tempat duduk. Protein dari ikan teri juga mudah diserap oleh tubuh sehingga efektif dalam mendukung kesehatan otot lansia. Selain protein, ikan teri juga kaya akan kalsium karena biasanya dikonsumsi bersama tulangnya yang renyah. Ikan teri menjadi sumber kalsium alami yang luar biasa. Kalsium berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang dan mendukung kontraksi otot. Kombinasi protein dan kalsium menjadikan ikan teri sebagai makanan sederhana yang mampu memperkuat otot sekaligus tulang, dua aspek penting dalam mencegah jatuh dan patah tulang pada usia lanjut. Yang tidak kalah penting adalah kandungan omega 3 yang terdapat pada ikan teri. Lemak sehat ini berfungsi sebagai antiinflamasi alami, membantu mengurangi peradangan yang sering menjadi penyebab melemahnya otot. Penelitian menunjukkan bahwa omega 3 dapat meningkatkan respons otot terhadap protein sehingga mempercepat proses pemulihan dan pembentukan otot baru.
Dengan kata lain, mengonsumsi ikan teri secara rutin dapat membantu lansia lebih efektif dalam mempertahankan massa ototnya. Kelebihan ikan teri juga terletak pada ketersediaannya. Di pasar tradisional, ikan teri mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Cara pengolahannya pun sangat beragam. Ikan teri bisa digoreng kering untuk dijadikan lauk sederhana, dimasak dengan sambal agar lebih menggugah selera, atau ditumis dengan sayuran untuk menambah variasi gizi. Bahkan, dalam jumlah sedikit ikan teri sudah cukup memberikan tambahan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Dengan semua manfaat ini, ikan teri layak disebut sebagai makanan lokal yang ampuh melawan sarkopenia. Setiap gigitan kecil, ikan teri bukan hanya memberikan rasa gurih, tetapi juga menyumbang kekuatan yang dibutuhkan otot dan tulang untuk menjaga kemandirian di usia lanjut. Mengonsumsi ikan teri tidaklah sulit, bahkan bisa dikatakan sangat praktis untuk lansia. Salah satu cara paling sederhana adalah menumis ikan teri dengan sedikit bawang putih cabai dan kecap manis, sehingga menghasilkan rasa gurih pedas manis yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Untuk pilihan yang lebih ringan, ikan teri bisa digoreng sebentar hingga renyah, lalu ditaburkan di atas bubur atau nasi hangat. Bagi lansia yang ingin hidangan lebih lembut, ikan teri dapat dicampurkan ke dalam sayur bening atau sop sederhana. Dengan cara ini, ikan teri tetap memberi ikan nutrisi tanpa harus digoreng terlalu kering. Bahkan olahan klasik seperti tumis teri kacang bisa dimodifikasi dengan mengurangi minyak agar lebih sehat. Kelebihan ikan teri adalah rasanya yang kuat, sehingga meskipun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, tetap mampu menambah selera makan. Hal ini penting bagi lansia yang sering mengalami penurunan nafsu makan. Dengan memasukkan ikan teri secara rutin ke dalam menu harian tubuh, mendapat pasokan protein kalsium dan omega 3 yang sangat berguna untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Jamur adalah salah satu bahan pangan yang semakin populer di Indonesia, baik di pasar tradisional maupun supermarket modern. Jenisnya beragam, mulai dari jamur tiram, jamur kuping, hingga jamur kancing. Di balik teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral, jamur menyimpan manfaat besar bagi kesehatan otot lansia. Salah satu keunggulan jamur adalah kandungan vitamin D yang sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Vitamin D berperan membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik, sekaligus mendukung fungsi saraf dan kontraksi otot. Banyak lansia di Indonesia yang mengalami kekurangan vitamin D karena jarang berjemur atau pola makan yang kurang seimbang, sehingga jamur bisa menjadi solusi praktis. Selain vitamin D, jamur juga kaya akan protein nabati serat, serta berbagai mineral seperti selenium dan kalium. Protein pada jamur meskipun tidak setinggi pada tempe atau telur, tetap berkontribusi dalam proses sintesis protein otot. Sementara seratnya membantu menjaga kesehatan usus, sehingga penyerapan nutrisi lain lebih optimal. Selenium dalam jamur bekerja sebagai antioksidan, alami melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang sering mempercepat proses penuaan. Ketika dipadukan dengan santan, manfaat jamur semakin lengkap. Santan mengandung lemak sehat yang jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Lemak dari santan juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin D dan vitamin A yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan otot dan tulang. Hidangan tradisional Indonesia seperti sayur lodeh jamur atau gulai jamur tidak hanya lezat, tetapi juga bernilai gizi tinggi jika dimasak dengan cara yang sehat, misalnya dengan mengurangi jumlah minyak atau garam berlebih. Kelebihan lain dari kombinasi jamur dan santan adalah ketersediaannya yang luas dan harga yang cukup terjangkau. Jamur tiram misalnya mudah ditemukan di pasar lokal dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Santan juga sudah menjadi bagian penting dari kuliner Indonesia, sehingga rasanya akrab di lidah. Dengan memasukkan hidangan jamur bersantan ke dalam menu mingguan lansia, bisa mendapatkan asupan nutrisi yang membantu memperlambat sarkopenia tanpa harus merasa bosan dengan menu yang itu-itu saja.
Inilah contoh nyata bagaimana bahan sederhana yang sering kita jumpai sehari-hari sebenarnya menyimpan kekuatan besar dalam menjaga kesehatan otot. Jamur yang dipadukan dengan santan bukan sekadar hidangan rumahan, tetapi juga senjata alami untuk mempertahankan kekuatan tubuh hingga usia lanjut. Mengonsumsi jamur dengan santan sebenarnya sangat mudah dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk lansia yang lebih suka hidangan ringan, sayur lodeh jamur dengan kuah santan encer bisa menjadi pilihan yang menenangkan sekaligus menyehatkan. Jamur cukup ditumis sebentar dengan bawang putih, bawang merah, dan sedikit kunyit lalu dimasak bersama santan encer hingga harum. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga lembut dan mudah dikunyah. Jika ingin variasi, jamur juga bisa dijadikan gulai sederhana dengan bumbu rempah khas Indonesia. Rempah-rempah seperti ketumbar jahe dan lengkuas tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memberikan manfaat antiinflamasi yang baik untuk kesehatan otot. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan kolesterol atau tekanan darah, penggunaan santan bisa dikurangi atau diganti sebagian dengan susu rendah lemak agar tetap sehat tanpa menghilangkan cita rasa. Dengan cara pengolahan yang sederhana ini, jamur dan santan bisa hadir sebagai menu harian yang menutrisi tubuh sekaligus memanjakan lidah. Hidangan tradisional ini membuktikan bahwa makanan lokal bisa menjadi kunci penting dalam melawan sarkopenia. Agar-agar adalah salah satu makanan penutup yang sangat populer di Indonesia. Hampir setiap rumah tangga pernah menyajikannya, baik sebagai camilan sore maupun pencuci mulut setelah makan. Teksturnya yang lembut membuat agar-agar mudah dikonsumsi oleh siapa saja termasuk lansia yang sering mengalami kesulitan mengunyah. Di balik kesederhanaannya, agar-agar ternyata menyimpan manfaat besar bagi kesehatan, terutama ketika dipadukan dengan jus jeruk segar. Agar-agar yang berasal dari rumput laut merupakan sumber serat alami yang sangat baik untuk pencernaan. Serat ini membantu menjaga kesehatan usus, sehingga penyerapan nutrisi penting, termasuk protein dan mineral untuk otot, menjadi lebih optimal. Selain itu, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah, mencegah lonjakan energi yang tiba-tiba dan cepat habis. Hal ini penting karena kadar gula yang tidak stabil bisa mempercepat hilangnya massa otot. Ketika agar-agar disajikan bersama jus jeruk, manfaatnya menjadi jauh lebih besar. Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam produksi kolagen, yaitu protein yang berfungsi menjaga kekuatan otot, tendon, dan jaringan ikat. Seiring bertambahnya usia tubuh secara alami, memproduksi kolagen lebih sedikit. Itulah sebabnya banyak lansia merasa otot mereka kendur, kulit menjadi lebih tipis, dan sendi mudah sakit. Dengan tambahan vitamin C dari jus jeruk, tubuh mendapatkan percikan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi kolagen baru. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara kolagen dan vitamin C dapat meningkatkan kekuatan otot dan kesehatan sendi pada lansia hanya dalam waktu beberapa minggu. Walaupun agar-agar tidak secara langsung mengandung kolagen seperti gelatin, namun dengan tambahan vitamin D, C dari jeruk, tubuh akan lebih mudah membentuk kolagen sendiri. Inilah alasan mengapa agar-agar dengan jus jeruk bisa menjadi pilihan cerdas untuk camilan sehat lansia. Selain bernutrisi, agar-agar dengan jus jeruk juga sangat praktis dibuat. Cukup larutkan bubuk agar-agar dengan air, tambahkan sedikit madu sebagai pemanis alami, lalu campurkan jus jeruk segar sebelum didinginkan di lemari es. Hasilnya adalah camilan segar yang menyehatkan dan menyegarkan. Dengan biaya yang sangat murah dan ketersediaan bahan yang melimpah di pasar lokal, hidangan ini dapat menjadi bagian rutin dari menu mingguan lansia. Agar-agar dengan jus jeruk bukan sekadar camilan sederhana, tetapi juga strategi pintar untuk memperkuat otot, memperbaiki jaringan, dan menjaga vitalitas di usia lanjut. Bagi para lansia, menikmati agar-agar dengan jus jeruk bisa menjadi cara sederhana sekaligus menyenangkan untuk menjaga kesehatan otot. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah ditelan,
sehingga cocok bagi mereka yang sudah tidak nyaman mengunyah makanan keras. Agar-agar dapat disajikan dingin sebagai pencuci mulut setelah makan siang atau sebagai camilan segar di sore hari ketika tubuh mulai terasa lelah. Untuk variasi agar-agar bisa dikombinasikan dengan potongan buah lain seperti pepaya nanas atau stroberi yang juga kaya vitamin C. Dengan begitu manfaatnya semakin lengkap dan rasa camilannya menjadi lebih menarik. Lansia yang kurang selera makan seringkali merasa bosan dengan makanan pokok, sehingga camilan sehat seperti ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terasa membebani. Dengan biaya yang sangat terjangkau dan cara pembuatan yang cepat, agar-agar dengan jus jeruk adalah contoh nyata bahwa menjaga otot tetap kuat tidak selalu memerlukan makanan mahal. Hidangan sederhana ini bisa menjadi teman setia yang menutrisi sekaligus menyegarkan di usia lanjut. Hati ayam dan hati sapi adalah bahan makanan yang sering dianggap sederhana, bahkan terkadang diremehkan. Padahal keduanya merupakan salah satu sumber gizi paling padat yang bisa membantu lansia melawan sarkopenia. Dengan harga yang murah dan ketersediaan yang luas di pasar tradisional Indonesia, hati ayam maupun hati sapi dapat menjadi senjata kuat untuk menjaga kekuatan otot di usia lanjut. Salah satu kandungan paling penting dalam hati adalah vitamin B12. Vitamin ini berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Kekurangan vitamin B12 sering menimbulkan gejala seperti cepat lelah otot lemah, bahkan kesemutan pada tangan dan kaki. Banyak lansia di Indonesia yang tidak menyadari bahwa kelemahan otot mereka bisa berhubungan dengan defisiensi B12. Dengan mengonsumsi hati ayam atau sapi, kebutuhan vitamin B12 harian dapat terpenuhi dengan mudah. Selain itu, hati juga kaya akan protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Protein dari hati membantu merangsang sintesis protein otot sehingga mampu memperlambat bahkan memperbaiki kehilangan massa otot akibat sarkopenia. Kandungan zat besi dalam hati, terutama jenis zat besi Heme yang lebih mudah diserap tubuh, juga berperan penting mencegah anemia. Anemia sering membuat lansia merasa lemah dan kurang energi yang pada akhirnya mempercepat penurunan massa otot. Tidak hanya itu, hati juga mengandung kolin, nutrisi penting yang mendukung fungsi otot dan kesehatan otak. Kolin membantu komunikasi antara saraf dan otot agar tetap optimal, sehingga gerakan tubuh menjadi lebih stabil. Vitamin A dalam hati pun memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh, menjadikannya makanan yang benar-benar lengkap. Meski sebagian orang khawatir tentang kolesterol pada hati, penelitian modern menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak selalu berpengaruh besar terhadap kadar kolesterol darah pada sebagian besar orang. Justru, masalah sebenarnya sering berasal dari gula berlebih dan lemak trans dari makanan olahan. Dengan pengolahan yang tepat, hati ayam maupun sapi bisa menjadi sumber nutrisi aman dan menyehatkan bagi lansia. Hati ayam atau sapi bisa dimasak dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, dan kunyit, lalu ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya segar dan tidak amis. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penuh gizi. Dengan menjadikannya bagian dari menu mingguan lansia, dapat memperoleh nutrisi penting yang melindungi otot, tulang, dan energi tubuh. Mengonsumsi hati ayam atau hati sapi sebenarnya sangat mudah, karena bahan ini bisa diolah menjadi berbagai masakan rumahan khas Indonesia. Untuk lansia yang membutuhkan hidangan lembut hati, bisa direbus terlebih dahulu, lalu ditumis dengan sedikit bawang putih, bawang merah, dan kecap manis, sehingga menghasilkan rasa gurih manis yang akrab di lidah. Jika ingin variasi hati ayam, bisa dijadikan sambal goreng hati dengan tambahan kentang, sementara hati sapi bisa dimasak dalam bentuk sup hangat yang ringan tetapi tetap bergizi. Bagi mereka yang khawatir dengan kolesterol hati, sebaiknya dimasak dengan cara direbus atau ditumis dengan sedikit minyak, bukan digoreng dalam minyak banyak.
Perasan jeruk nipis atau lemon bisa ditambahkan sebelum disajikan untuk mengurangi aroma amis, sekaligus menambah kesegaran. Dengan porsi yang cukup misalnya, sekali atau 2 kali seminggu, hati ayam atau sapi dapat memberikan asupan vitamin B12, zat besi dan protein yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan otot. Dengan cara pengolahan sederhana ini, hati bukan lagi sekadar makanan murah, melainkan sahabat sejati bagi kesehatan lansia yang ingin tetap kuat dan mandiri di usia lanjut. Menyusun menu harian untuk lansia tidak harus rumit atau mahal. Justru dengan memanfaatkan bahan lokal yang murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, kita bisa menciptakan hidangan sederhana namun kaya gizi untuk melawan sarkopenia. Kunci utamanya adalah memastikan setiap waktu makan memberikan cukup protein, vitamin, dan mineral agar otot tetap mendapat dukungan yang dibutuhkan. Untuk sarapan, telur rebus bisa menjadi pilihan yang cepat, praktis, dan padat gizi. Sepasang telur rebus yang disajikan bersama seporsi nasi hangat dan sayur bening bayam akan memberikan kombinasi protein, zat besi, vitamin, dan serat yang lengkap. Jika ingin variasi, tempe goreng tipis atau tempe bacem bisa ditambahkan sebagai lauk pendamping. Alternatif lainnya adalah bubur dengan taburan ikan teri kering dan potongan tahu rebus. Hidangan ini lembut, mudah dicerna, sekaligus memberikan asupan protein dan kalsium yang baik untuk otot dan tulang. Selain itu, camilan sehat di pagi hari juga bisa menambah energi. Sepotong agar-agar dengan jus jeruk segar akan memberikan tambahan vitamin C untuk mendukung produksi kolagen. Dengan begitu, otot dan sendi tetap mendapat perawatan sejak awal hari. Saat makan siang, menu yang sederhana namun bergizi dapat dibuat dari kombinasi tempe, sayuran, dan nasi. Misalnya nasi putih dengan sayur lodeh, jamur, santan, encer, ditambah tempe goreng atau tahu tumis bawang putih. Jamur memberikan vitamin D, tempe menyumbang protein nabati, sementara santan yang dimasak secukupnya memberi energi tambahan. Jika tersedia lauk berupa hati ayam tumis kecap atau hati sapi kuah bening, bisa melengkapi kebutuhan vitamin B12 dan zat besi. Makan siang juga bisa dilengkapi dengan sambal teri kacang disajikan dalam porsi kecil untuk menambah protein dan kalsium. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga membangkitkan selera makan lansia yang seringkali berkurang. Dengan rasa yang akrab di lidah orang Indonesia, menu ini bisa membuat mereka lebih bersemangat menghabiskan hidangan. Dengan pengaturan sederhana seperti ini, sarapan dan makan siang bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan momen penting untuk memberi asupan gizi yang menjaga kekuatan otot. Setiap suapan makanan rumahan bisa menjadi langkah nyata dalam melawan sarkopenia. Selain sarapan dan makan siang, pilihan camilan dan makan malam juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otot lansia. Banyak orang tua terbiasa melewatkan camilan atau sekadar menikmati teh manis dan kue. Padahal kebiasaan ini sering membuat gula darah naik, turun, dan tubuh cepat lelah. Dengan sedikit kreativitas, camilan bisa menjadi sumber gizi tambahan yang mendukung kekuatan otot. Salah satu camilan sederhana yang sangat bermanfaat adalah agar-agar dengan potongan buah segar. Hidangan ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan vitamin C dari buah-buahan yang mendukung pembentukan kolagen. Jika ingin variasi lain, yogurt alami tanpa gula dapat diganti dengan campuran tahu lembut yang dipadukan dengan madu dan sedikit perasan jeruk nipis. Teksturnya lembut sehingga mudah dimakan oleh lansia, sekaligus memberikan protein dan rasa segar yang membangkitkan selera. Tempe kering atau orek tempe juga bisa menjadi camilan sehat karena memberikan tambahan protein dalam porsi kecil yang bisa dinikmati kapan saja. Untuk makan malam, pilihan terbaik adalah hidangan ringan namun kaya gizi. Sepiring nasi dengan sup hati ayam yang dimasak bersama wortel dan kentang bisa menjadi menu hangat yang menenangkan. Hati ayam memberikan vitamin B12, sementara wortel dan kentang menambah vitamin serta serat. Jika tidak ada hati ikan teri yang ditumis dengan sayuran hijau seperti kangkung atau bayam, bisa menjadi alternatif yang lezat dan bergizi. Menu lain yang bisa disiapkan
adalah omelet sayuran dengan campuran telur bayam dan potongan jamur. Hidangan ini memberikan kombinasi protein, vitamin D, dan zat besi yang sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Disajikan dengan nasi hangat dalam porsi kecil, omelet sayuran menjadi makan malam praktis yang tidak memberatkan perut lansia menjelang tidur. Camilan sebelum tidur pun bisa membantu pemulihan otot di malam hari. Segelas susu hangat rendah lemak atau agar-agar jeruk dapat memberikan protein ringan dan vitamin C yang mendukung regenerasi otot ketika tubuh beristirahat. Dengan pola makan seperti ini, setiap waktu makan dan camilan memiliki peran nyata dalam melindungi otot dari sarkopenia. Makan malam yang sederhana ditambah camilan sehat bisa membuat lansia tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tetap memiliki energi untuk beraktivitas di keesokan harinya. Dengan perencanaan kecil yang konsisten, kekuatan otot tetap bisa dijaga tanpa perlu makanan mahal atau rumit. Kita telah membahas begitu banyak hal mengenai sarkopenia, mulai dari definisi gejala hingga faktor risiko yang sering dialami oleh para lansia di Indonesia. Kita juga sudah mengenal 6 makanan lokal sederhana yang ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga otot tetap sehat dan kuat. Dari tempe dan tahu yang kaya protein nabati, telur yang penuh leucine, ikan teri yang memberi kalsium dan omega 3, jamur dengan kandungan vitamin D, agar-agar dengan jus jeruk yang membantu produksi kolagen, hingga hati ayam atau sapi yang menyediakan vitamin B12 serta zat besi. Semua bahan ini sesungguhnya sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Hal penting yang perlu selalu diingat adalah bahwa sarkopenia bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Otot manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri dan tumbuh kembali asalkan diberi nutrisi dan rangsangan yang tepat. Penurunan kekuatan otot yang sering dianggap wajar di usia tua, pada kenyataannya dapat diperlambat atau bahkan dicegah dengan kebiasaan makan yang benar. Di tengah kekayaan kuliner Indonesia, kita memiliki begitu banyak pilihan bahan pangan lokal yang murah namun kaya gizi. Tidak perlu mengandalkan suplemen mahal atau makanan impor yang sulit dijangkau. Justru dapur sederhana dengan bahan yang kita beli di pasar tradisional sudah cukup untuk menjadi apotek alami yang menjaga kesehatan tubuh. Motivasi terbesar untuk melawan sarkopenia seharusnya datang dari keinginan untuk tetap mandiri dan menikmati hidup di usia tua. Bayangkan betapa berartinya bisa tetap berjalan tanpa bantuan tongkat, bisa menggendong cucu dengan percaya diri, atau sekadar bisa beraktivitas sehari-hari tanpa merasa lemah. Semua itu mungkin terwujud jika kita konsisten merawat tubuh melalui makanan bergizi dan gaya hidup aktif. Setiap kali kita menyajikan sepiring nasi dengan tempe goreng semangkuk, sup hati ayam, atau sepotong agar-agar segar, sesungguhnya kita sedang memberikan hadiah berharga untuk kesehatan otot. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan makanan sederhana, karena dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, lahirlah perubahan besar yang bisa membuat kita tetap kuat, sehat, dan bahagia di usia lanjut. Usia tua seringkali dianggap sebagai masa penurunan massa, ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu dan aktivitas mulai terbatas. Namun kenyataannya tidak harus demikian. Banyak orang lanjut usia yang tetap aktif, sehat, dan mandiri hingga usia 80 atau bahkan 90 tahun. Rahasianya sederhana, mereka merawat tubuhnya dengan memberi nutrisi yang tepat serta menjaga semangat hidup. Inilah pesan penting yang ingin kita tanamkan, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menua dengan kuat, sehat, dan penuh kemandirian. Perjalanan melawan sarkopenia bukanlah jalan yang instan. Tidak ada satu makanan ajaib yang bisa langsung mengembalikan kekuatan otot dalam semalam. Yang ada adalah konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Satu porsi tempe hari ini, sebutir telur besok, semangkuk sup hati ayam minggu depan. Semua itu adalah langkah kecil yang perlahan, tapi pasti memperkuat tubuh. Setiap kali kita memilih makanan sehat, sesungguhnya kita sedang membangun pondasi
untuk masa tua yang lebih berkualitas. Selain itu penting juga untuk menjaga semangat, pikiran yang positif, memberi energi tambahan bagi tubuh. Lansia yang merasa berharga, yang memiliki tujuan hidup, cenderung lebih bersemangat menjaga pola makan dan aktivitasnya. Maka selain memberi makanan bergizi, keluarga juga berperan besar dalam memberikan dukungan moral. Ajak orang tua berjalan santai, di pagi hari dampingi mereka saat berbelanja di pasar atau sekadar menemani makan bersama. Hal sederhana seperti ini bisa menumbuhkan rasa bahagia, sekaligus membuat tubuh tetap aktif. Mari kita jadikan dapur kita sebagai pusat kekuatan. Setiap hidangan yang disiapkan bukan hanya sekadar makanan, melainkan juga obat alami yang memperpanjang kesehatan dan kebahagiaan. Dengan menjaga otot tetap kuat, kita menjaga kemandirian harga diri dan kualitas hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan jika seseorang baru mengetahui tentang sarkopenia di usia 70 tahun, masih ada harapan untuk memperbaiki dan memperkuat tubuhnya. Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar lemah baru menyadari pentingnya nutrisi. Mulailah dengan langkah kecil. Hari ini pilih satu makanan lokal bergizi yang sudah kita bahas, lalu jadikan itu kebiasaan. Karena dengan setiap suapan makanan sehat, kita sedang menanam benih kekuatan untuk masa depan yang lebih cerah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek bernama Ibu Sari. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, dan beberapa tahun lalu, ia mulai merasakan betapa sulitnya bergerak. Untuk bangun dari kursi saja, ia butuh waktu lama. Tangannya sering gemetar, kakinya lemas, dan ia sering terjatuh saat berjalan di halaman rumah. Anak-anaknya khawatir, bahkan sempat berpikir untuk membelikan kursi roda agar Ibu Sari lebih aman. Namun Ibu Sari tidak menyerah. Ia percaya bahwa tubuhnya masih bisa diperbaiki. Suatu hari, ia mendengar dari bidan desa tentang pentingnya makanan bergizi untuk menjaga otot. Sejak saat itu, ia mulai mengubah pola makannya. Setiap pagi ia makan tempe goreng tipis atau sepotong tahu rebus. 2 kali seminggu anak perempuannya memasakkan hati ayam kecap yang lembut dan penuh rasa. Saat sore ia menikmati camilan agar-agar jeruk segar buatan cucunya. Tidak hanya itu, Ibu Sari juga mulai berjalan pelan di sekitar rumah setiap pagi. Langkahnya memang kecil, tetapi ia melakukannya dengan penuh semangat. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Ia merasa lebih kuat ketika berdiri, tidak mudah lelah saat berjalan, dan wajahnya kembali cerah. Beberapa bulan kemudian, tetangga-tetangganya kagum melihat perubahan tersebut. Nenek yang dulu lemah dan hampir selalu duduk kini bisa kembali menjemur pakaian, memasak, bahkan sesekali ikut ke pasar. Ia tidak lagi takut jatuh karena tubuhnya terasa lebih stabil. Yang lebih membahagiakan, ia bisa kembali menggendong cucunya tanpa rasa lelah. Kisah Ibu Sari menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Mereka menyadari bahwa makanan sederhana seperti tempe, telur, ikan teri, dan hati ayam yang sudah biasa ada di dapur ternyata bisa menjadi kunci untuk memperpanjang kekuatan tubuh. Tidak ada rahasia besar, hanya kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ibu Sari kini sering berkata kepada keluarganya, ternyata dapur kita adalah apotek terbaik. Dengan makanan sederhana, saya bisa merasa muda kembali. Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada asalkan kita mau berusaha. Kini kita sudah sampai di akhir perjalanan pembahasan tentang sarkopenia dan bagaimana cara melawannya dengan makanan lokal sederhana. Kita telah belajar bahwa kehilangan otot bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan, melainkan kondisi yang bisa diperlambat. Bahkan sebagian dapat dipulihkan. Semua itu dapat dilakukan tanpa suplemen mahal, tanpa obat-obatan rumit, cukup dengan konsistensi dalam memilih makanan sehari-hari yang bergizi. Tempe, tahu, telur, ikan teri, jamur, agar-agar dengan jus jeruk, hingga hati ayam atau sapi. Semua bahan itu adalah kekayaan dapur Indonesia yang sering kita anggap biasa. Padahal setiap potongan tempe, setiap butir telur, setiap suap sup hati adalah langkah nyata untuk menjaga tubuh tetap kuat.
Inilah bukti bahwa kekuatan dan kemandirian di usia tua bisa kita jaga melalui pilihan kecil di meja makan. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk mulai melakukan perubahan kecil itu? Mulailah dengan langkah sederhana. Pilih satu makanan dari 6 bahan yang sudah kita bahas, lalu jadikan bagian dari menu harian Anda. Lakukan secara konsisten dan rasakan bagaimana tubuh mulai terasa lebih segar, lebih kuat, dan lebih berenergi. Kami juga ingin mendengar cerita Anda. Makanan apa yang paling sering Anda konsumsi dari daftar ini? Apakah tempe yang menjadi favorit atau mungkin sup hati ayam yang mengingatkan pada masakan rumah? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar, karena kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk ikut menjaga kesehatan otot mereka. Jangan lupa, jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, bagikanlah kepada keluarga, teman, atau tetangga yang juga ingin tetap kuat di usia lanjut. Setiap informasi yang dibagikan bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang lain. Klik tombol suka bagikan video ini dan tekan tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan alami. Ingatlah, masa depan kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Dengan makanan lokal yang sederhana dan mudah didapat, kita semua bisa membuktikan bahwa usia tua bukanlah akhir dari kekuatan, melainkan babak baru untuk hidup sehat, mandiri, dan penuh semangat.